Karena aku merasa ini agama itu is a big scam. Jadi either semua orang ini ditipu, either semua orang ini memang bego semua, atau ada something yang aku nggak tahu. Aku cerita awalnya memang sangat ateis, terus melalui entrepreneurship yang berbagai macam jatuh bangun, justru aku malah jadi belajar dan bisa istilahnya mengkaitkan dan menemukan kalau apapun yang kita lakukan tuh harus jadi dampak buat orang lain. Dulu belum kenal Tuhan aja Bisa. sukses, masa sekarang nggak bisa. Dan waktu itu aku percayanya gini, Tuhan kita kan Tuhan yang last minute gitu, yang waktunya selalu on time gitu. Jadi hari ini sharingnya kita akan bawa sedikit ke arah spiritual juga, nggak apa-apa ya? Boleh ya? Sekali lagi kita nggak ngomongin soal agama karena kita di Entrepreneur Society itu sifatnya sekuler dan kita sifatnya adalah untuk menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Harapannya semoga teman-teman hari ini bisa mendapatkan sesuatu dari nanti insight dan bisa dapetin juga mungkin lebih banyak penguatan dan mungkin inspirasi dan motivasi juga. Karena saya dengar kisahnya Pak Edi atau Bro Edi atau gimana nih? Edi aja, santai. Kalau kita di Entrepreneur Society manggilnya kakak semua. Oh iya, boleh. Nah, jadi kita dengar kisahnya, saya pernah dengar kisahnya Kak Edi, itu dengerin 2 jam itu terus saya sampai kayak langsung wow gitu. Dikuatkan banget. Jadi ya semoga, gak tau kita mau ngomonginnya sampai kemana nanti arahnya biar nanti kita mengalir aja. So, yang penting sekarang saya pengen kasih kesempatan juga buat teman-teman, kalau suara di belakang aman ya, kedengeran ya, suara segini ya cukup ya. Kalau misalkan nanti kurang mau maju ke depan sini silahkan gitu. So, langsung mulai aja. Pak Edi, terima kasih sudah datang Kak Edi untuk berbagi sama kita. Thank you buat undang-undang. Welcome to the Entrepreneur Society. Dan ya ini sebagian kecil karena teman-teman banyak yang udah pada pergi liburan. Dan ini mostly kita khusus buat yang kita sebut dari para leadersnya, disebutnya para elites gitu kan di sini. Dari sini nanti kenalan sama teman-teman juga. Semoga nanti ada yang bisa nyambung. Jadi di sini sebelum saya mulai kasih waktu buat Pak Kakak Edi berkenalan. Ada yang udah kenal belum sih? Udah. Udah. Ya bener juga ya. Iya, gue terlalu formal kayak begini. Cuman tahu nggak Kak Edi tuh ngapain gitu? Udah tahu juga ya ditulis di sini ya. Ya udahlah kalau gitu mari kita berikan kesempatan buat Kak Edi, silakan perkenalkan diri. Thank you loh, beneran undang-undang. Suara saya kedengeran ya? Oke. Kita hari ini bikinnya super santai banget. Waktu kita ngomong memang nggak ada spesifik topik, nggak ada yang kita mau ngomongin. Tapi aku rasa sih it will be beneficial kalau kita bikin ini sangat interaktif ya. Yes. Karena kan memang teman-teman semua juga pelaku usaha, pelaku bisnis ya. Dan aku rasa memang problem setiap orang pasti beda-beda. Stage-nya juga pasti beda-beda. Jadi mungkin aku akan mulai dengan cerita-cerita santai, mungkin sangat general gitu ya. Tapi nanti kita sangat welcome kalau emang ada pertanyaan yang very spesifik atau mungkin ada study case, nanti mungkin kita bisa deep dive untuk spesifik topik dan kita bisa tanya jawab aja kali ya. Jadi lebih santai gitu. Mungkin quickly introduce myself. Please, silakan. Jadi memang dari dulu, dari kecil aku memang suka banget sama computer science. Jadi memang dari dulu programmer sebenarnya, programmer tulen. Dan dari SD, SMP, SMA memang suka banget buat ikut competitive programming. Jadi waktu kecil udah tahu kalau kuliah memang pasti for sure mau computer science. Terus kuliah kebetulan kesempatan waktu itu ada sekitar uang sedikit waktu mama kena krisis ekonomi tahun 98, terus mama offer ada uang nih 1 semester cukup nih kalau mau ke Amerika. Tapi semester 2-3-nya nggak tahu ya gitu. So aku pikir ya udahlah ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu, urusan nanti lah gitu. Dan mungkin aku mau highlight sedikit waktu itu memang posisi aku secara spiritual juga sangat ateis ya waktu itu. Jadi kayak udahlah swing by aja lah, go with the flow gitu. Kalau bisa ntar kan banyak di film-film bisa kerja di McDonald gitu kan. Betul. Jadi why not gitu kan. Terus ya udah berangkat kuliah di Amerika dan justru dari situ karena memang suka banget jadi udah hobi bikin startup sih dari dulu. Dari tahun 90-an itu udah pernah bikin startup. Yang pertama dulu aku bikin namanya kamus.net. Kamus.net itu dulu kalau pernah dengar berarti kira-kira seumuran. Kalau enggak apa-apa. Kamus.net itu Kamus Inggris Indonesia, English Dictionary website lah. Tapi di zaman dulu itu
bukunya itu kayak kalau kamus tuh kayak buku yang merah kuning biru kalau nggak salah warnanya. Oke. Nah, ada yang tahu, bagus. Thank you. Berarti seumuran. Nah, itu buku itu dictionary itu cuman 300.000 kata. 300.000 kata. 330.000 lah to be exact. Tapi nggak lengkap. Jadi waktu mau ngambil TOEFL test itu banyak banget yang istilahnya cukup susah ya nyarinya karena nggak ketemu bahasanya. Jadi aku decided untuk membuat that aplikasi gitu namanya kamus.net. Tanpa disadarin karena sifatnya crowdsourcing, machine learning. Kita nggak ngomong crowdsourcing, kita nggak ngomong machine learning waktu itu karena istilahnya belum ditemukan waktu itu. Tapi kurang lebih seperti itu. Dan dalam waktu 3 bulan, ya puji Tuhan bisa dapat sekitar 600-700 ribu kata-kata. Jadi double daripada the actual dictionary. Long story short, the company was acquired by AOL tahun 2002, 2003 gitu. Habis itu jadi keranjingan, bikin macam-macam, bikin filesupload.com, circlemail.com, openstuff.com, which is semuanya mati habis itu karena bikin startup memang susah. Jadi mati semua. Kira-kira lebih dari 15, 20, hampir 20 kali produk-produk seperti itu yang aku bikin yang ended up dibunuh karena memang nggak kemana-mana. Tapi despite of that, pernah juga bikin habis itu, got lucky lagi, pernah bikin owe.com. owe.com itu metaverse-nya hari ini, kalau tahu metaverse ya, jadi kayak Second Life itu dibikin tahun 2007. Very early, waktu itu bikinnya memang karena sebagai seorang computer science itu very introvert, nggak bisa ngomong sama cewek, jadi aku bikin my online version supaya bisa flirting sama cewek gitu. So apparently there's other people like that too. Jadi I wasn't alone. Jadi lumayan laku, banyak yang pakai. Dalam setahun, that company was acquired by Telepathy Inc. Terus bikin lagi sebuah startup yang ketiga yang namanya event.com. Itu kayak Eventbrite kalau pernah tahu. Jadi kita bisa bikin event management dan lain-lain. Dan event itu cukup strong di Midwest. Waktu itu kan aku di Ohio ya, cukup strong di Midwest. Eventbrite cukup strong di West Coast dan kita compete head to head. Sampai 3-4 tahun akhirnya kita di-acquire oleh company namanya Envision Point back in Ohio waktu itu. Terus habis itu balik Indonesia, bikinlah loket.com. Sebenarnya idenya nggak jauh-jauh dari event juga sih, cuman memang disesuaikan untuk market Indonesia. Nanti kita bisa go deep dive kenapa, tapi waktu bikin loket.com itu memang ada sebuah perjalanan iman juga lah. Yang waktu itu yang tadi kan aku cerita awalnya memang sangat ateis. Terus melalui entrepreneurship yang berbagai macam jatuh bangun, justru aku malah jadi belajar dan bisa istilahnya mengkaitkan dan menemukan kalau apapun yang kita lakukan tuh harus jadi dampak buat orang lain. Gitu. Dan dari situ mindsetnya berubah, terus bikin loket.com, 2017 diakuisisi oleh Gojek full 100%, dan di situ aku jadi Gojek Entertainment Group CEO selama 7 tahun. Waktu itu merger sama Tokopedia ya, jadi Gojek Tokopedia. Kita bikin divisi entertainment, di sana ada movie production, ada event, ada production house juga, ada marketingnya, ada influencer marketing, macam-macam ya. Itu semua dilamsam under satu entity namanya Goto Entertainment Group. So aku waktu itu jadi CEO-nya selama 7 tahun, sampai 2023 kemarin aku dapat kesempatan untuk membeli balik perusahaan-perusahaan itu yang di dalam Goto Entertainment karena waktu itu memang Goto lagi butuh cash. So I made an offer dan puji Tuhan diterima. Akhirnya semua perusahaan under Goto Entertainment berhasil aku akuisisi. Salah satunya ada loket.com lagi, ada juga GoPlay sebagai OTT platform yang akhirnya di-rebrand menjadi Everywhere. Nah, sekarang memang secara day to day fokus utama aku ada di Everywhere. Everywhere itu apa? Everywhere itu in short sebenarnya kita tuh punya layar public screen yang kita taruh kamera, jadi kita bisa punya semua layar-layar itu bisa jadi interaktif. Interaktifnya kayak gini, contoh use case-nya kita ada penyanyi yang tinggalnya di NTT atau di Ternate atau di Lombok atau dimanapun, mereka bisa nyanyi dari sana, tapi kita broadcast-nya di titik-titik yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan lain-lain. Lokasi kita hari ini ada 150 lokasi. 150 lokasi di Hangout Place, dari mall-mall sampai retail, sampai restoran, sampai public cafe dan segala macam. Dan impact-nya sungguh luar biasa karena kita bisa membuat para musisi ini bisa berkarya meskipun mereka dari rumah ya. Tapi mereka karena ada kamera, mereka bisa nyapa-nyapa, halo kak, boleh aku nyanyiin lagu apa enggak? Jadi mereka bisa interaksi dua arah.
requestnya bisa dipenuhin, penontonnya happy, pengunjungnya happy, pemilik venue juga happy, dan bahkan penyanyinya pun juga sangat terberkati. Dan konsep ini juga konsep pertama di dunia. Kita sangat bersyukur, namanya musician sharing. Jadi satu musisi bisa nyanyi buat multiple cafe for the very first time in the history. Dia bisa nyanyi for multiple cafe at the same time. Dan tetap bisa melayani requestnya lagu pengunjung, dan jadinya musisinya makes more money while the venue pay less and the brand also happy. Tanpa kita sadarin, kita nggak cuma revolusi industri entertainment, tapi kita juga revolusi industri advertising secara nggak sengaja. Karena waktu itu kita juga nggak sengaja, kita melihat adanya musisi kita yang ngelihat ada orang duduk di tempat coffee shop, nggak pulang-pulang seharian, cuma beli satu kopi kan. Terus dia iseng, Kak, kalau aku nyanyiin lagu, beli lagi dong kopinya. Ternyata dia beli. Dan ternyata setelah itu kita melihat ad-libs atau the push factor itu ternyata mempunyai peranan yang sangat penting dibandingkan hanya nonton aja. Misalnya kita nonton YouTube diputerin iklan gitu. Biasanya iklannya itu mungkin cuman kayak, oh kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang nggak tahu aku beli apa enggak, ya udah nggak ada yang push factornya. Tapi karena ditungguin sama penyanyinya, dia nggak mau beli. Dan kita melihat we consistently recreate that, dan kita bisa melihat 99% conversion. So it's becoming a new way of advertising, di mana advertisingnya itu basically ada push factor, ada ad libs, ada interaktif, ada talk show, very subtle and many things. Termasuk live commerce yang kita lakukan secara offline. Jadi influencernya kita bawa kamera, jalan-jalan ke mall, tapi itu di broadcast di dalam mall itu, di dalam multiple lokasi at the same time. So it's creating a new way. Bahkan sekarang kita berhasil untuk connect ke seluruh billboard yang ada di basically almost semua yang ada di Jakarta. Dari City Vision, Warna-Warni, Mahaka Group, termasuk di MRT, itu kita bisa meng-convert semua billboard itu menjadi interaktif platform. Jadi kita bisa membuat misalnya iklan yang bisa ngikutin, kita bisa punya stand up comedian yang roasting orang lagi lari di CFD misalnya. Dan itu membuat sesuatu yang new way yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Tapi buat kita yang paling penting adalah kita bisa membantu para musisi ini untuk mendapatkan panggung yang lebih luas lagi. Dan kita juga taking care of their performing right, lagi rame kan sekarang performing right. Nah kita juga taking care of that, dan kita juga memperjuangkan hak-hak musisi gitu. Dan secara nggak langsung ternyata dampak yang bisa dilakukan ternyata sangat luar biasa. Hanya dengan kerinduan gimana sih caranya bisa membuat musisi itu bisa dapat panggung lagi, ternyata implikasinya banyak. So long story short, itu yang aku lakukan sekarang. Tapi nanti kita bisa go deep dive ke specific case, atau mungkin kalau Kak Clement kepingin nanya apa boleh. Jadi kita mulainya, pokoknya kita ngobrol dulu ya. Nanti teman-teman baru aku akan open. Tapi sekarang yang kita pengen galikan, tadi ada ngomongin tentang kisah. Kalau udah ngerintis banyak, ada yang banyak fail juga. Ini pasti teman-teman banyak yang curious dan mungkin pengen tahu juga. Pernah ngalamin waktu itu momen mungkin pas udah di atas, udah diakuisisi, yang pertama tadi kan sukses ya. Terus habis itu ngalamin jatuh bangun tuh ngerintis lagi ada 15-20 yang katanya nggak jalan kan. Gimana tuh bertahannya? Terus katanya ada pengalaman Iman, mungkin bisa diceritakan juga. Boleh ya teman-teman ya, kita ngomongin sedikit. Karena kita pengen tahu nggak cuma dari sisi bisnisnya. Karena kita ngalamin dalam bisnis itu kan pasti ada tantangan. Nah gimana caranya seorang kakak Edi yang udah jatuh bangun, terus udah sebesar ini juga, pasti pernah ngalamin ada jatuh bangunnya seperti apa gitu. Dan gimana cara dia ngatasinnya? Boleh ya? Boleh dong. Silahkan. Jadi memang sebenarnya nih ya, mungkin sedikit background ya. Waktu awal memang sebagai seorang ateis ya, memang kenapa kok ateis? Karena memang dari kecil itu aku dibesarkan di keluarga yang memang nggak percaya begituan gitu. Ya, jadi memang secara pengalaman dan secara apa tuh selalu berusaha menjustify semua dengan logika. Dan memang waktu itu juga aku merasa apapun yang aku lakukan itu bisa berhasil. Jadi kayak sukses. Emang siapa sih Tuhan itu gitu kan? Padahal tahu sih kalau kita lihat di agama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tahu. Dan waktu SD, SMP, SMA memang aku sekolah di sekolah Katolik ya di Surabaya gitu. Jadi tahu lah sebenarnya. Tapi itu hanya waktu itu aku merasa ini hanya sebuah filosofi yang diciptakan oleh manusia waktu itu. Aku merasa seperti itu. Sampai waktu kuliah, aku tuh punya cewek yang orang Katolik gitu. Nah, disitulah yang sebenarnya aku udah mulai sedikit kayak kepanasan gitu. Nah, ini panasan guys. Kenapa sih ini? Maksudnya
nggak mau pacaran tapi isinya malah ngajakin pelayanan mulu gitu kan. Apa pula sih ini gitu. Dan itu berlangsung cukup lama dan kita cukup argue cukup macam-macam ya. Cuman di setiap kali di argumen itu malah membuat aku jadi penasaran gitu. Ini orang nggak ngerti kenapa tapi tetap melakukan gitu. Yang pada akhirnya aku memutuskan untuk mempelajarin sendiri ya. Karena aku merasa ini agama itu is a big scam. Jadi either semua orang ini ditipu, either semua orang ini memang bego semua atau ada something yang aku nggak tahu. Nah itu yang memutuskan aku untuk mempelajarin, benar-benar membaca history dari dulu, dari zaman-zaman masih awal-awal animisme dan lain-lain, terus sampai Yesus lahir datang di dunia, sampai perpecahannya ke ada Muslim bagaimana, terus habis itu perpecahan menjadi gereja Kristen, macam-macam kenapa. Jadi benar-benar dipelajarin satu persatu. Along the same time, usaha-usahaku mulailah ada geronjalan dikit-dikit lah gitu. Kan tadi kan aku cerita nih waktu pertama aku sempat jualan kamus.net. Nah habis jualan kamus.net ya bayangin sebagai anak kuliahan bisa pegang duit lumayan gitu kan. Nggak EOL ya? Kenapa? EOL kan yang akuisisi pertama. Ya lumayan lah gitu kan, dapat duit gitu kan dan bayar uang sekolah sendiri gitu kan, otomatis masih umur berapa lah Pak, 19-20 ya, bisa beli mobil mewah sendiri gitu kan, pokoknya bener-bener ya anak muda lah ya gitu. Dan dari situ mulai bikin-bikin macam-macam kok mulai gagal gitu. Waktu itu pernah bikin falseupload.com. Falseupload.com itu kalau tahu Dropbox-nya hari ini, tahu Dropbox ya? Ada yang tahu Dropbox? Iya, Dropbox-nya hari ini, tapi ini tahun 2002. Jadi very early. Alasannya simple karena waktu itu mau kuliah, mau transfer file nggak bisa. Dan adanya itu zip drive. Kalau tahu zip drive. Iya. Jadi dulu setelah floppy disk itu ada inovasi namanya zip drive. Which is bisa 250 mega tapi gede segitiga apa gini. Dan itu sangat susah dapetinnya. Dan kita kalau mau upload file susah banget. Nah, akhirnya aku bikin falseupload.com supaya kalau ngirim-ngirim file upload aja ke drive, ke cloud gitu. Dan it was huge success sebenarnya. Cuman yang bikin aku jadi rada struggling itu karena saking suksesnya banyak banget yang ngupload file-file ilegal. File-file piracy, software piracy, bahkan sampai child pornography pun diupload. Jadi sehari-harinya itu aku tuh sering banget dapat CND, cease and desist letter dari FBI, dari macam-macam. Karena isinya tuh dituntut sana sini dong, karena ini kan jadi file ilegal lah. Waktu itu belum ada BitTorrent, belum ada ya. Jadi banyak orang yang nyimpen file ilegal di tempat kita gitu. Wow. And I was single man show waktu itu, nggak ada CS, nggak ada segala macam, benar-benar anak kuliahan, tapi handle 700,000 user. Sendiri. Wow. Bener-bener udah nggak ngurusin kerjaan, tiap hari reply email segala macam, begitu ada cease and desist, disuspend tuh akunnya mereka, cari-cari gini sampai, aduh bener-bener deh. Aku udah pernah ngeliat semua, apapun yang segambar, seaneh apapun pernah lihat semua. Bener-bener sick banget orang-orang itu. But anyway, dari situ karena sering banget dapat cease and desist letter lah, sering dapat ini ancaman ini. Mau di lawsuit segala macam juga sering banget. Itu jadi membuat aku tuh jadi cukup stres juga sih. Cukup stres juga yang pada akhirnya aku memutuskan untuk menutup itu perusahaan gitu. Terus bikin lagi circlemail.com. Circlemail.com itu the Gmail of today. Kalau tahu dulu waktu itu email itu pada saatnya hanya di limit 2 MB teman-teman. Jadi kalau yang the younger generation mungkin nggak pernah menyadari kalau 2 MB itu dulu it was lot gede gitu. Dari 2 MB naiklah ke 5 MB. Terus Yahoo muncul 10 MB. Wah, semua keren gitu. Terus habis itu Gmail muncul. Nah, tapi sebelum itu semua muncullah circlemail.com. Di mana Circlemail itu kita meng-offer the first unlimited email pertama yang ada. Dan kenapa bisa begitu? Karena kita punya referral. Jadi kalau kita bawa orang referral, kita dapat tambahan 5 MB. Yang refer dapat 5 MB, yang customer juga dapat 5 MB. Jadi otomatis itu jadi viral waktu itu. Influencer marketing. Awal ya? Yes, tapi ini back in 2003 ya. Jadi sebelum semua itu terjadi gitu. Jadi cepet banget sama. Nah, karena aku udah punya teknologinya false upload, bikinlah satu directory namanya my folder.
which is basically the G Drive of today. Jadi gabungan G Drive sama Gmail itu udah terjadi di Circle Mail waktu itu. Wow. Termasuk gabungan Flickr karena semua file foto tiba-tiba juga ada foto galerinya di dalam situ semua. Nah, tapi juga sama setelah bikin itu ada banyak masalah. Masalahnya email server aku tuh dipakai buat nge-spamming orang. Jadi dibuat email marketing, kirimlah ke 1000 email, 2000 email, 3000 email. Waktu itu belum ada tuh namanya MailChimp, belum ada semua kan. Jadi mereka menggunakan email server itu untuk nge-spamming orang-orang. Yang terjadi adalah mail server aku tuh diblokin sama banyak banget para mail server out there. Jadi semua yang dikirim dari email Circle Mail udah dipastikan 100% masuk spam. Oh, oke. Atau nggak nyampe. Iya. So that's the issue. Sama juga my folder juga diisi banyak hal-hal yang file-file yang nggak benar gitu. Jadi setelah sekian lama dengan penuh depresi, akhirnya aku tutup juga itu perusahaan. Capek banget. Profitable. Buat anak ukuran kuliah mah happy banget. Kita bisa dapat kayak mungkin kayak ya 5.000 per hari lah, $5.000 per hari. Not bad, right? Tapi servernya juga mahal ya. Tapi maksudnya secara revenue oke banget gitu. Oke. Nggak ngapa-ngapain, cuma dari ads doang gitu. Iya. Nggak ngapa-ngapain gitu. So itulah akhirnya aku kayak sering kali kayak gitu. Akhirnya aku kayak sering kayak mempertanyakan gitu. Mempertanyakan sebenarnya ini kenapa sih gitu, kok aku harus mengalami struggling seperti ini gitu, stres gitu. Apalagi sempat di saat-saat dimana fundraising waktu itu juga susah, uang udah mulai mau habis, sedangkan karena overconfident dengan past success, jadi investnya pun juga overconfident gitu, habisin aja semua all in gitu, keluarin duit. Tapi lama-kelamaan uang itu juga habis juga. Dan fundraising juga nggak dapat juga gitu loh. Ya disitulah yang pada akhirnya aku mulai, karena udah mulai mempelajari tentang berbagai macam agama, dan eventually waktu itu merasa, wah eventually bakalan merit kan, harus memilih agama kan. Oh, oke. So long story short, aku memilih waktu itu yang aku sangat comfortable with dan aku merasa cocok gitu. So I joined with the Catholic Church waktu itu. Nah setelah itu udah tahu nih, udah join, belum tentu hatinya beriman gitu kan. Tapi karena Demi merit. ya maksudnya at least di KTP mesti ada lah ya gitu. Okay, Tapi siap. karena itu yang paling yakin ya udahlah gitu. Tapi along the way karena begitu banyak isu-isu dan uang habis dan segala macam, itulah saat-saat dimana aku mulai mencoba untuk berdoa gitu. Karena kata orang kalau kepepet bisa berdoa kan gitu. Ya seorang cari Tuhan kalau lagi kalau lagi susah. Jadi disitulah saat-saat dimana aku mulai mencoba lebih sering berdoa, ikut komunitas segala macam. Memang motivasinya rada salah, ya kan, motivasinya karena merasa dulu aja nggak kenal Tuhan aja diberkati, apalagi sekarang kenal Tuhan kan, pasti lebih diberkati. Gitu. Oke. Udah gitu cara doanya pun juga masih salah gitu. Cara doanya waktu itu juga lebih ke arah menyuruh-nyuruh Tuhan gitu. Kayak Tuhan kan ini kan aku sekarang udah tahu kamu nih, udah kenal nih, udah temen, udah bestie nih. Gitu kan. Sama Tuhan asik bener. Ya, Terus you make it happen lah gitu. Udah gitu waktu itu kan sambil belajar kan, diajarin tentang berserah segala macam. Jadi aku doanya juga, Tuhan aku tuh berserah loh ke kamu. Aku percaya that you will make it happen. Jadi bener-bener ini yang Tuhan siapa gitu. Bener-bener Tuhan disuruh-suruh ya. Disuruh-suruh gitu. Oke. Tapi through that journey itu memang nggak gampang dan nggak pendek ya. Ada beberapa personal miracle yang aku ngalamin sendiri gitu, yang makin lama itu build up ya. Yang makin lama juga makin menjadi istilahnya jadi nggak cuma dari kepala tapi benar-benar dari hati juga gitu. Yang mana makin kelamaan aku jadi tahu gitu kalau setiap orang itu mempunyai talenta itu nggak untuk disia-siakan gitu. Pasti ujung-ujungnya pasti ada sebuah panggilan, ada sebuah visi yang memang Tuhan kasih ke kita. Kenapa kita lahir di keluarga kita, kenapa kita grow up di sekitar kita, kenapa kita SD di sini, SMP, SMA sampai kuliah di sini, itu semua itu bukan suatu kebetulan. Ada sesuatu yang memang Tuhan taruh di sana supaya kita bisa berkarya dan bisa jadi memberkati lebih banyak orang melalui pekerjaan kita. Nah, apa itu? Itu sebenarnya terkait dengan calling tadi secara overall itu. Nah, itu yang menarik karena throughout my journey dan throughout of
ya jatuh bangun tadi itu aku realize setiap kali aku menggunakan kepala, otak dan segala macam itu eventually pasti buntu. Udah bener-bener udah mentok nih contoh waktu pernah di event itu ya. Di event itu sempet udah mau mati total, udah bener-bener udah nggak ada funding, udah nggak ada, udah mepet lah dan basically kita harus to the point dimana kita harus shut down the company karena usernya masih banyak tapi cash profitable-nya nggak ada atau masih negatif gitu. Jadi to the point dimana kalau nggak dapat funding ya udah mati gitu. Tapi ya waktu itu kan aku masih kayak ya tadi itu dulu belum kenal Tuhan aja Bisa. sukses, masa sekarang nggak bisa. Dan waktu itu aku percayanya gini, Tuhan kita kan Tuhan yang last minute gitu, yang waktunya selalu on time gitu. Jadi tenang aja, meskipun besok harus minggu depan kita harus mencatin semua, pasti ada jalan nih gitu. Jadi sepede itu gitu.